Sobat Bintang. Pada bab medan magnet ini, kita sudah mempelajari beberapa subbab materi. Di antaranya, pertama, mengenai induksi magnetik. Pada bagian ini, kita sudah membahas bagaimana medan magnet akan timbul akibat induksi magnetik pada penghantar lurus, penghantar melingkar, solenoida, dan toroida. Kedua, mengenai gaya Lorentz. Pada bagian ini, kita sudah membahas bagaimana gaya Lorentz yang terjadi pada penghantar berarus di dalam medan magnet, serta gaya Lorentz yang terjadi pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Oke Sobat Bintang, kita mulai dari subbab induksi magnetik. Langsung saja kita bahas latihan soalnya. Soal nomor 1. Kawat lurus dialiri arus listrik 7 ampere, diletakkan seperti gambar. Besar dan arah induksi magnetik di titik P adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan induksi magnetik pada penghantar lurus panjang, yaitu B di titik P sama dengan mu 0I dibagi 2pi kali A. Tinggal kita masukkan nilainya dari informasi yang diketahui dari soal. Kemudian kita hitung, nilainya adalah 7 kali 10 pangkat 5 Tesla. Arahnya berdasarkan kaidah tangan kanan, arah medan tegak lurus menembus atau masuk bidang. Soal nomor 2. Segitiga ABC sama kaki dan siku-siku di titik C. Arus listrik mengalir pada titik A dan B secara tegak lurus pada bidang gambar sesuai dengan tanda dot dan cross dengan IA sama dengan IB sama dengan 5 ampere. Tentukanlah besar induksi magnetik di titik C bila AC sama dengan BC sama dengan 2 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, kita hitung dulu induksi magnetik di titik C akibat arus A, yaitu BCA, nilainya 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian induksi magnetik di titik C akibat kawat B juga bernilai sama. Karena keduanya saling tegak lurus atau siku-siku, maka besar induksi magnetik di titik C adalah resultan antara induksi magnetik akibat penghantar A dan induksi magnetik akibat penghantar B. Tinggal kita hitung, kita dapatkan nilai induksi magnetik di titik C adalah 50 akar 2 mikrotesla. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Gambar di bawah menunjukkan kawat yang dialiri arus 40 ampere. Dalam gambar tersebut, garis yang ditarik dari arah arus datang dengan arah arus keluar berpotongan pada titik pusat lingkaran secara saling tegak lurus. Pada kawat yang melingkar berjari-jari 2 cm. Kuat medan di titik P adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita hanya menggunakan persamaan induksi magnetik pada penghantar melingkar berarus. Informasi yang diketahui, arusnya 40 ampere, jarak titik P atau jari-jari lingkarannya 2 kali 10 pangkat min 2 meter, dan N 3/4 lingkaran. Ditanyakan B di titik P, induksi magnetik di titik P. Berdasarkan persamaan B di titik P pada kawat melingkar berarus, mu 0I N dibagi 2A. Kita masukkan nilainya, kemudian kita hitung. Kita dapatkan B di titik P 3pi kali 10 pangkat min 4 Tesla, atau kita sederhanakan 300 pi mikro Tesla. Soal nomor 4. Besarnya induksi magnetik di titik P
karena pengaruh kawat berupa lingkaran yang dialiri arus 10 ampere adalah. Nah, Sobat Bintang, untuk soal ini adalah jenis soal induksi magnetik pada melingkar berarus di perpanjangan sumbu pusat lingkaran. Sebenarnya nilainya semua sudah diketahui di soal, jadi kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan induksi magnetik pada penghantar melingkar berarus dengan titik di sumbu perpanjangan sumbu pusat lingkaran. Persamaannya adalah BP sama dengan mu 0I dibagi 2A dikali sin pangkat 3 theta. Berdasarkan diketahui dari soal, kita masukkan nilainya, kemudian kita hitung. Kita dapatkan nilainya adalah 0,128 pi dikali 10 pangkat min 4 atau setara dengan 12,8 pi mikrotesla. Soal nomor 5, sebuah solenoida panjangnya 40 cm, memiliki 800 lilitan dan dialiri arus listrik 3 ampere. Induksi magnetik pada salah satu ujung solenoida adalah. Dari soal diketahui panjang 40 cm, arus 3 ampere, jumlah lilitan 800. Dan mu 0 nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ditanya adalah medan magnet atau induksi magnetik di ujung solenoida. Seperti yang kita bahas sebelumnya, medan magnet di ujung adalah medan magnet di pusat solenoida dibagi 2. Sehingga kita dapatkan persamaannya, medan magnet di ujung adalah mu 0IN dibagi 2L. Kita masukkan nilai yang diketahui dari soal, kemudian kita hitung. Kita dapatkan medan magnet di ujung-ujung solenoida nilainya adalah 12 pi kali 10 pangkat min 4 Tesla atau sama dengan 3,77 mili Tesla. Kita lanjutkan ya ke soal nomor 6. Sebuah toroida dengan jari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 10 ampere. Jika kuat medan magnet yang timbul di sumbu toroida sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 4 Tesla, banyak lilitan toroida tersebut adalah. Diketahui jari-jarinya 20 cm, arus yang mengalir 10 ampere, medan magnetnya 1,8 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Dan ditanyakan adalah jumlah lilitan dari toroida tersebut. Berdasarkan persamaan medan magnet pada toroida, B sama dengan mu 0IN dibagi 2 pi A. Kita pindah ruas, kita dapatkan N sama dengan B dikali 2 pi A dibagi mu 0I. Kemudian tinggal kita masukkan informasi yang diketahui dari soal ke dalam persamaan N sama dengan. Kemudian kita hitung, kita dapatkan jumlah lilitannya adalah 18 lilitan. Nah, Sobat Bintang, itulah tadi beberapa contoh soal tentang induksi magnetik. Selanjutnya, kita coba kerjakan latihan soal mengenai gaya Lorentz. Untuk soal nomor 7, jika I1 sama dengan I3 sama dengan 4 ampere dan I2 sama dengan 3 ampere, maka besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang berarus I2 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat interaksi antara kawat 2 dengan kawat 1, F21 per L. Kita hitung menggunakan persamaan gaya persatuan panjang. Sehingga nilai F21 per L adalah mu 0 I2 I1 per 2 pi A21. Kemudian, kawat 2 interaksi juga dengan kawat 3, yaitu F23 per L, yang kita hitung dari mu 0 I2 I3 per 2 pi A23. Kita dapatkan nilainya, sehingga besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat I2 adalah resultan antara F21 per L dengan F23 per L. Nilai mutlak. Kita hitung. Dan kita dapatkan gaya persatuan panjang yang dialami kawat 2 adalah
2 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Sebuah elektron dari keadaan diam dipercepat oleh beda potensial 8 kV. Diketahui massa elektron 9 kali 10 pangkat min 31 kg dan muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Elektron kemudian masuk ke dalam medan magnet homogen B sama dengan 3 militesla secara tegak lurus. Jari-jari lintasan elektron dalam medan magnet tersebut ditanya dalam sentimeter. Pertama-tama kita cari kecepatan gerak elektron berdasarkan persamaan energi potensial sama dengan energi kinetik. Dalam hal ini, energi potensialnya adalah energi potensial listrik. Muatan dikali potensial. Energi kinetik setengah mv kuadrat. Kita masukkan dan pindah ruas, kita dapatkan persamaan v kuadrat. Dan V sama dengan akar 2 kV per M. Kita masukkan nilainya dan kita hitung. Didapatkan nilai V atau kecepatan gerak elektron 16/3 kali 10 pangkat min 7 meter per sekon. Kemudian jari-jari lintasan elektron dapat dicari dengan persamaan R sama dengan mv dibagi Bq. Karena informasinya sudah lengkap, tinggal kita masukkan nilainya ke dalam persamaan. Dan kita dapatkan jari-jari lintasan elektronnya adalah 10 pangkat min 1 meter atau 10 cm. Oke Sobat Bintang, Alhamdulillah kita sudah membahas review dan latihan soal pada bab medan magnet. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Sampai jumpa di video pembelajaran pada materi bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.